Maka dalam ayat yang lain kemarin Abah pernah bahas adalah di dalam kitab takbir ini dikatakan adalah wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtau makana lahumul hiyaratu subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah yang menciptakanmu dan memilih yang Dia kehendaki. Kau ingin ke kiri dan kemudian Allah ingin ke kanan, maka seharusnya kau ke kanan. Karena di kiri tidak akan ada apa-apa. Tadi semua. Ya. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Tadi katakan, maka lahumul hiyarat. Dikatakan, subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 68. Maka maha suci Allah, maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tadi semua. Ya. Inilah tadi semua. Manusia di alam dunia ini menjadi Tuhan gagal. Dia pikir bisa hidupnya hidup dewe. Tadi semua. Maka pada saat sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi dalam aplikasinya boro-boro lillah. Tadi semua. Hirup gue. Maka bahkan sebaliknya, mata pun penglihatan gue. Maka seenaknya dia melihat. Waktu wudu dia cuci matanya. Tapi kemudian mata itu juga tidak pernah dia ikut sholat. Tadi semua. Maka pada saat kita harusnya sholat, mata ikut sholat, telinga ikut sholat, mulut ikut sholat, mata ikut sujud, telinga ikut sujud, segalanya sujud, hati sujud kepada Allah, kepasrahan. Tadi semua sahabat ya. Jadi ingat ya, jadi silakan. Hidup adalah pilihan Anda. Anda ingin memilih dengan cara Anda, artinya Anda mengatur diri Anda sebagai orang-orang yang hebat. Tadi semua. Tapi lihatlah orang-orang yang hebat, mereka para aulia Allah itulah contoh orang yang fana. Yang disebut fana itu apa? Lebur. Ya. Adalah orang-orang yang lebur itu adalah artinya apa? Bahwa dia lebur seluruh af'alnya adalah kepada af'al Allah. Sifatnya kepada sifat Allah. Asma'nya kepada asma Allah. Dia leburkan. Karena dia adalah memiliki keterbatasan. Maka inilah manusia di alam dunia ini terkatung-katung seperti layangan putus. Dan kalaupun nanti dia mati, balik lagi ke sini. Tadi semua. Untuk melanjutkan lagi. Karena makanya dikatakan bahwa kullal insani alzamnahu ta'if kemudian wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Kemudian pada saat dia disebut kiamat di situ bukan kiamat hancur dunia, tapi kematian. Pada saat kamu sampai kepada kematian, maka akan dibukakan kembali kitab baru untuknya. Dan Allah suruh, ikra kitabaka kafa binafsika. Baca tuh sama kamu. Kamu kan yang nyusun kitabmu sendiri. Susahmu sendiri sekarang. Tanggung jawabmu sendiri. Nerakamu sendiri. Tanggung jawab sendiri. Maka di bagian Abah yang tafakur hari ini ada tentang qada dan qadar, mengambil natijah. Tidak ada jalan lain sahabat. Kembalilah kepada koridor Allah tadi. Bagaimana kita apapun yang kita hadapi dan apa yang terjadi pada diri kita, maka kenapa para alim selalu berkata termasuk pengersa Abah, apa yang terjadi pada diri akibat ulah diri. Segala penyakit yang datang pada diri akibat perbuatan diri. Jadi kita sakit, anak kita sakit, keluarga sakit, sebetulnya yang salah kita semua. Salah makan, salah minum, salah proses hidup dan lain sebagainya. Kitalah yang mendolimi diri kita sendiri. Maka oleh karena itu, maka tidak ada Allah yang memberikan penyakit, tapi Allah lah yang menciptakan penyakit, tapi Allah tidak pernah memberi penyakit. Tapi Allah menciptakan penyakit dan Allah menciptakan, tapi Allah ada ayat yang dalam Al-Quran yang bisa menyembuhkan tadi semua. Ya. Kau yang berbuat dosa, yang berbuat salah sehingga timbulnya penyakit, tapi boleh engkau minta tolong pada Allah karena Dia Zat yang Maha menyembuhkan. Tapi jangan pernah kau tuduh Allah dari penyakitmu. Karena segalanya apa yang terjadi pada kita adalah salah perbuatan kita sendiri. Tadi semua. Ya. Sehingga kenapa Abah kemarin di bagian kedua, kenapa meninggalnya orang Jawa itu banyak karena kencing manis, karena kebiasaan hidup mereka yang senantiasa pagi dengan teh manis, siang teh manis, malam teh manis. Dan lihat di Sumatera, dari Biro Pusat Statistik kematian di Sumatera kebanyakan dari penyakit batu adalah semua. Ya. Kenapa? Karena mereka menggiling dengan batu. Sementara di Jawa Barat kebanyakan kematian itu adalah dengan darah tinggi, adalah stroke. Kemudian tadi kebanyakan di Jawa Barat itu stroke karena memang orang Jawa Barat itu rajin makan garam, suka makan ikan asin dan lain sebagainya. Berarti segalanya adalah kitalah yang melukai diri kita sendiri. Maka pada saat itu sudah terjadi pada diri kita, jangan sekali-kali nyalahkan Allah. Lebih baik baca la ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadh dhalimin. Tadi semua ya. Jadi udah kita yang salah, nyalahkan Allah lagi cuma. Tapi kalau kita meminta tolong pada Allah, boleh minta doa pada Allah, minta karena Allah tidak akan pernah mendolimi, memberikan penyakit pada hambanya. Tapi Allah yang menciptakan penyakit, kitalah yang mengundang penyakit itu, sahabat. Ya. Jadi ada istilah istislam, ya, adalah istislam itu adalah penyerahan diri, adalah Islam adalah kerangka tubuhnya, istislam penyerahan dirinya, aslamanya tadi semua. Maka pahami ya, derajat istislam dicapai dengan tidak menentang ketetapan Allah. Artinya Allah sejak ajal zaman kodok sudah merancang dirimu, tapi kemudian menyimpang tadi semua. Maka kenapa Allah cek terus setiap malam nisfu Sa'ban, diakurkan antara undang-undang yang kodok yang Allah buat di zaman ajal dengan aplikasi pelaksanaan yang kau lakukan terhadap kesehatanmu. Padahal kesehatan di dalam kodoknya begini, engkau salah. Tadi makanya jangan berkata tentang penyakit keturunan dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya adalah lebih kepada budaya. Misalnya orang Jawa budaya minum air manis, budaya orang Sunda adalah lebih senang kepada asin, budaya orang Sumatera lebih senang adalah menggiling sambal dengan batu dan lain sebagainya. Jadi semua kitalah yang mendolimi diri kita sendiri. Kemudian surat Al-Baqarah dikatakan oleh Allah adalah kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Ya. Kemudian inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim itu adalah luar biasa. Ya. Tidaklah engkau memerhatikan ucapan Nabi Ibrahim ketika Tuhan berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Islamlah. Nah itu, tunduk patuh itu Islam. Ingat itu. Jadi kita ini inna dina indallah Islam. Islam itu adalah pada saat kita pasrah pada Allah, tunduk pada aturan Allah. Tadi semua. Bukan mengikuti diri kita, bukan mengikuti hawa nafsu kita. Karena tadi orang Sunda selalu tadi Abah bilangin, ulah lempang dina hayang, ulah cicing dina embung. Setiap perkara anu hayang pasti hawa nafsu. Setiap perkara yang embung alias tidak mau pasti perkara yang baik. Tadi semua. Dan kebanyakan kita sama dengan saya. Kita ini sering mengikuti apa yang kita mau. Maunya kita begini, maunya kita begini. Anak kita maunya kita begini. Kita paksa anak kita suruh mondok, suruh jadi ustad. Padahal anak kita ini calon penyanyi oleh Allah dibikinnya. Anak kita ini calon direktur dibikinnya, suruh mondok tadi semua. Inilah kita kadang-kadang tadi. Nah ini, apalagi sekarang dengan zaman semacam ini tadi. Makanya seorang aulia kayak Bah Didi semua nggak tadi semua. Tadi kamu nggak usah tadi semua. Kamu begini, dia atur tuh anak muridnya itu semua tadi. Kamu tahajud, kamu nggak usah ngedalang aja tadi semua. Kamu masuk surganya dari ngedalang tadi semua. Tadi semua. Tadi karena semua udah ada rancangannya, Allah sudah buat kok. Emang semuanya harus jadi ustadz di dunia ini? Ya enggak. Tadi semua. Maka inilah sesungguhnya bukan masalah jadi apanya, tapi engkau mampu nggak berserah diri menjadi seorang karyawan, menjadi seorang nelayan, menjadi seorang guru, menjadi seorang apapun tadi semua. Bahkan jadi ustadz, jadi kiai yang tidak bisa berserah diri, malah justru nggak Islam itu. Pahami ya? Jadi konsepsinya tentang Islam itu adalah aslama, berserah diri. Cuma masalahnya sekarang ini orang tidak mau belajar ilmu mengenal pada diri. Padahal begitu banyak ayat dalam Al-Quran tentang suruh kita mengenal diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu. Termasuk ikra kitabaka. Allah bukan suruh baca Quran yang ada bukunya ini. Bacalah Quran Qadim. Al-Quran Qadim wahyu minulyo. Orang ditulis bisa dibaca. Itulah tubuh kita. Bacalah tubuhmu sendiri. Kenalilah dirimu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Wa man jahila nafsah faqad jahila rabbah. Wa man jahila rabbah faqad kafar. Kafirlah kamu kalau tidak mengenal Tuhan. Walaupun kau disebut manusia kiai, ustaz, dari semua. Ya. Kau tahu cara menyembah Allah tapi kau tidak kenal kepada Allahnya. Sehingga apa? Salatmu adalah wa makana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadukul adaba bima kuntum takfurun. Tadi semua. Ya. Jadi intinya agama itu bukan apa kata kamu, tapi apa kata Allah. Tadi semua. Ya. Jadi, nah, tetapi dalam imannya nanti bukan kata orang, tapi harus kata kita. Tadi semua. Ya, pahami. Jadi tunduk patuhlah, Islamlah kata Nabi Ibrahim, aku tunduk patuh berislam kepada Tuhan semesta alam. Dialog ini diabadikan dalam firman Allah, id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Inilah surat Al-Baqarah ayat 131. Nabi Ibrahim ketika Tuhan berfirman
Dikata id qala lahu rabbuhu aslim. Berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Islamlah kamu, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Tapi Nabi Ibrahim bukan kayak kita. Nabi Ibrahim buktikan keimanannya, keislamannya. Dan itulah maka akhirnya timbullah ujian tentang pada malak Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ada 4 ujian yang dahsyat. Menyembelih Ismail. Kemudian yang keduanya Nabi Ibrahim itu adalah dibakar dengan api. Yang ketiganya Nabi Ibrahim itu adalah diuji dengan kedatangan 2 tamu malaikat. Dan 4 ujian yang dahsyat itu semuanya Nabi Ibrahim adalah selamat. Pada saat Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, bayangkan datang dalam mimpi. Karena keimanan, keyakinan yang lebih dahsyat kepada Allah, tanpa ragu kepada anak yang dikasihinya. Inilah sesungguhnya atas perintah malaikat. Kenapa? Karena dulu waktu terjadi penciptaan, waktu di awal penciptaan ya, waktu ini kan terjadi debat antara malaikat, termasuk malaikat Jibril mendebat Allah. Waktu Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tadi semua. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat termasuk Jibril berkata, qalu ataj'alu fiha mayyub sidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan engkau. Nah inilah. Maka sesungguhnya dalam kisah ini adalah tentang Nabi Ibrahim dibakar, tentang Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, tentang Nabi Ibrahim itu sesungguhnya setelah malaikat debat seolah-olah mendebat Allah bahwa sesungguhnya aku nggak percaya Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasihmu. Kata Allah, uji saja engkau. Termasuk pada saat Nabi Ibrahim pada saat mau dibakar, maka dikatakan Jibril berkata, wahai Tuhan kami, Ibrahim ini kekasihmu. Sungguh telah menimpanya sesuatu yang engkau telah mengetahuinya. Dari semua. Allah berfirman, pergilah kepadanya wahai Jibril. Jika ia meminta kepadamu, penuhilah apapun permintaannya. Ya. Jika ia tidak meminta, tinggalkan aku bersama kekasihku itu. Itu kata Allah. Ketika Jibril alaihissalam mendatanginya, ia bertanya kepadanya, apakah ada yang engkau butuhkan wahai Ibrahim? Dari semua. Nabi Ibrahim menjawab, jika harus meminta kepadamu, tidak ada kebutuhan. Tuh, padahal udah mau dibakar itu Nabi Ibrahim. Itu semua. Jika harus meminta kepada Allah, tentu saja ada kebutuhanku. Dari semua. Jibril berkata, mintalah kepada Allah. Nabi Ibrahim menjawab, aku hanya meminta, dia mengetahui keadaanku ini. Tuh. Jadi tidak minta selamat lagi pada Allah. Ya, biarlah dia tahu keadaanku sekarang, apa yang sedang terjadi dengan diriku sekarang. Inilah kepasrahan yang luar biasa ya daripada seorang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak meminta tolong kepada selain Allah, tidak pula ia mengembangkan sayap-sayap keinginannya kepada selainnya. Tadi semuanya. Akan tetapi dia berserah diri kepada ketetapan Allah. Dia merasa cukup dengan pengaturan Allah daripada pengaturan dirinya sendiri. Tuh. Allahu Akbar, sahabat. Jadi kalau kita ingin kodok dan kodar kita berubah, membaik, karena kita sekarang ini layang-layangan putus, keluar daripada skenario yang sudah dibuat di ajal dulu. Sekarang ini ada yang jadi calon badminton menjadi ustadz, ada ustadz jadi pemain badminton, ada yang jadi calon kiai malah jadi nelayan, ada yang jadi nelayan, tadi pacar kokot dari semua. Karena kita nggak ngerti, kita ngatur sendiri, nyari sendiri, ngarang-ngarang sendiri, dikira baik menurut anggapan sendiri. Nah inilah, maka kalau kita ingin kembali adalah tadi belajar pelan-pelan serahkan diri kita. Kan nafi isbat. Pada saat kau yang ada, Allah tidak ada. Pada saat, makanya ada bahasa tawakal tadi. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'alallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada saat engkau serahkan pada Allah, tawakal pada Allah, maka ada jalan keluar. Tuh. Pada saat kau urus sendiri, justru tidak ada jalan keluar. Inilah pada saat kau turun tangan, Allah angkat tangan. Pada saat kau angkat tangan, Allah turun tangan. Maka tadi, seberapa persen tingkat tawakal kita pada Allah. Nah, kalau kita membahas tingkat tawakal, berarti kita akan membahas tingkat keimanan.
Setiap orang itu akan memiliki timpa, apakah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, atau isbatul yakin. Maka itulah persentase rasio Allah akan membantumu, tergantung di level iman mana kamu berada. Tadi semua. Jadi ini ya. Nah, bagi orang-orang yang sampai pada isbatul yakin, sudah mampu melihat Allah. Tadi semua. Kalau bahasanya adalah istislam. Tadi semua ya. Adalah sudah aslama, serahkan. Aku sudah tidak ada. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Batang tubuh ini af'al Allah, leburkan kepada asma hati kita. Asma, leburkan pada sifat, sifat masukkan ke dalam zat. Tadi semua. Itulah sebetulnya termasuk juga adalah berserah diri pada Allah. Tadi semua ya. Dengan melihat segala af'al kita. Tapi kita tidak boleh ikut campur. Ya, di dalam apa namanya, bukan berarti diam ya, bukan berarti menyerah, bukan, tapi ikut campur itu pada saat Allah sudah menggerakkan engkau di dalam gerakannya, kita anggap buruk, kita keluar buru-buru, itu ikut campur. Karena terkadang, nah inilah yang harus dipahami oleh kita sahabat. Dulu ada seorang aulia adalah yang senang membuat streaming, adalah hiasan dinding yang dia rajut pakai benang, sementara anaknya itu di belakang adalah menyaksikan. Dia berkata, wahai ibu, apakah apa yang sudah engkau buat? Aku melihat tarikan benang yang acak-acakan di belakang itu. Maka kemudian sang ibu itu berkata, wahai anakku, sabarlah kamu. Aku sedang membuat sesuatu yang indah untukmu. Sampai bertahan 3 tahun dan anak itu pun tidak boleh melihat ke bagian depan. Anda kalau pernah merajut dengan benang-benang itu, maka kalau lihat di belakang itu acak-acakan. Seperti itulah kita memandang kehidupan kita ini, acak-acakan. Tapi kita nggak ngerti. Di sebalik acak-acakan yang kita lihat itu, di sebaliknya Allah sesungguhnya adalah sudah merancang kita dalam rancangan yang indah dalam hidup kita. Tapi terkadang Allah menarik ke kiri, engkau ingin ke kanan. Inilah terkadang yang membuat kita ini terkatung-katung tadi semua. Ya, sahabat, maka inilah kita belajar dari Nabi Ibrahim. Dikatakan kemudian dia memuji Nabi Ibrahim, para malaikat itu memuji adalah wa Ibrahim alladzi waffa, dikatakan apa namanya, lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Kulna ya, maka dikatakan ketika kemudian yang kedua adalah ketika Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim kekasihnya dari api, sebagaimana yang diungkapkan dalam firman-Nya, kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dikisahkan sahabat pada saat itu, seluruh api seluruh dunia dingin. Tadi semua. Dikiranya perintah Allah itu kepada seluruh api. Nah itu. Jadi dikisahkan di dalam apa namanya, para ulama menjelaskan seandainya Allah tidak berfirman, jadilah keselamatan wasalaman, tadi semua, pastilah dingin api itu akan mencelakakan Ibrahim. Api itu menjadi dingin kemudian padam. Ya. Para ulama sejarah nabi-nabi mengatakan tidak tersisa api pada saat firman itu turun, baik di timur maupun di barat bumi, kecuali langsung padam karena mengira perintah Allah itu dingin itu kepada seluruh api, orang yang sedang masak tidak matang-matang tadi semua. Ya. Padahal perintah itu hanya kepada api yang sedang dihadapi oleh Ibrahim tadi semua. Ya. Jadi ini ya sahabat tentang bagaimana kepasrahan Nabi Ibrahim yang luar biasa, dan inilah adalah jawaban dari Allah kepada malaikat karena kisah ini adalah mengisahkan tentang apa namanya, karena perseteruan di awal tentang malaikat menentang penciptaan Adam karena Adam akan membuat perusakan, tapi Allah bangga dengan Nabi Ibrahim seolah-olah hei malaikat. Makanya Imam Syadzili pernah berkata di sini di dalam apa namanya, Syekh Hasan As-Syadzili seakan-akan Allah berkata, wahai malaikat yang dulu berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Orang yang membuat kerusakan padamu dalam keadaan bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Nah, dengan adanya Ibrahim, justru Allah ingin menunjukkan, lihat hai malaikat, kau uji dia dengan apa, kau pura-pura datang dan dia berikan makanan, sementara dia pura-pura apa nyapek padahal dia enggak makan demi untuk tamunya. Yang kedua, pada saat dia diuji dengan api, dia tidak bahkan ditolong Jibril pun tidak mau, karena dia bilang biarlah Allah mengetahui keadaanku. Dia pasrah pada Allah. Kemudian yang ketiga, pada saat dia disuruh apa namanya, tapi seluruhnya selamat tadi semua. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pasrah pada Allah.
Pada saat dia mau dibakar oleh api, dia pasrah pada Allah, pada Jibril siap menolongnya. Dia bilang, tidak Jibril, aku tidak mau, aku melukai, tidak mau kekasihku luka, karena aku minta tolong padamu. Aku tidak mau Allah cemburu, karena aku minta tolong padamu. Biarkanlah Allah tahu kekasihnya sedang mau dibakar. Nah itu adalah kepasrahan Nabi Ibrahim yang luar biasa. Akhirnya Allah, kekasihnya, menutup api itu menjadi padam. Demikian pula pada saat dia berada pada pada saat malaikat kedua ingin menguji Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim konglomerat, ada punya 15.000 gibas, kemudian 3.000 unta. Kemudian kata malaikat, bagaimana mungkin dia bergelar Khalilullah sementara dia kaya raya? Kata Allah, uji saja oleh kamu dari semua. Ya, kalau kamu minta apa untanya, apa gibasnya, pasti dia berikan semuanya padamu. Tapi akhirnya kata malaikat, wah kalau diminta gibas pasti dia berikan. Tapi aku akan meminta sesuatu yang lebih berat daripada itu. Dia meminta anak yang ditunggu 90 tahun. Yang anak yang lucu, yang pintar, Ismail, untuk disembelih. Dan Ibrahim sedikit pun tidak mundur daripada itu. Sahabat, pasrahnya dia pada Allah, akhirnya Allah kasih dengan gibas. Jadi setiap kesulitan pada saat kita pasrah pada Allah itu bukan justru kita ini akan semakin jauh dari Allah, malah sebaliknya. Disitulah ada keselamatan, disitulah ada nusratullah, disitulah ada pertolongan Allah padanya, pada siapapun. Maka disinilah kita disuruh kita kembali kepada agamanya Ibrahim. Ya, maka di dalam sebuah syair dikatakan adalah qad takhallal tak mas laka. Qad takhallalta maslakar ruhi minni, engkau telah masuk lewat relung jalan ruhku. Walidi summiyal khalilu khalilan, tadi karenanya sang kekasih disebut Khalil. Faidama nataqtu kunta hadisi, dikatakan saat engkau bicara, engkau jadi kata-kataku. Adalah waidama sakatu kuntal golila, adalah dan apabila engkau diam, aku pun membisu. Tuh. Jadi pada saat Nabi Ibrahim berkata, kata-katanya adalah kata-kataku. Tapi pada saat dia diam, aku pun membisu. Inilah Nabi Ibrahim adalah sebagai kekasih Allah. Ya, makanya inilah yang harus dibaca. Maka Allah dalam ayat yang lain surat Yusuf berfirman, "Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Berarti jalannya Allah itu adalah jalannya Nabi Ibrahim. Adalah aslama. Ya. Karena agama yang dibawa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah Islam. Bukan agama itu sebetulnya. Adalah pola hidup Islam itu. Aslama adalah seseorang yang berserah diri kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim untuk mencapai derajat Islam, beliau adalah sampai menguji Allah dengan surat Al-Baqarah, dan Allah menyuruh mengambil 4 burung, barulah dia berkata kepada Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Baru kata dia, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Awal aku berserah diri pada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati bukan jadi Islam, bukan beragama Islam, bukan status Islam di KTP. Jangan mati engkau kecuali engkau telah serahkan dirimu